bagaimana Mas persiapannya untuk cabut dan cawagup pasca pendaftaran ini, kesiapannya sampai mana ini sekarang nih Mas? Jadi kita terus berkonsolidasi dengan seluruh tim pemenangan, para relawan, juga ada agenda turun ke bawah, cuman karena PKPU 13 2020 ini kampanyenya agak sedikit berbeda ya. Jadi kita tidak boleh mengumpulkan massa yang banyak, terus protokol COVID-nya juga harus tetap jalan. Itu menjadi prioritas kami di kampanye dalam melaksanakan sosialisasi, silaturahim dan komunikasi dengan seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Seperti tadi juga kami silaturahim di Mandingan. Ya sebenarnya banyak masyarakat yang pengen untuk datang ikut, tapi karena kita mentaati aturan-aturan yang dari KPU, ya kita dengan jumlah yang terbatas, insya Allah itu juga mewakili apa yang menjadi silaturahim kita setiap melakukan kunjungan seperti itu. Jadi lebih dimaksimalkan untuk via media sosial ya kampanye. Jadi nanti ada beberapa kegiatan kampanye yang kita prioritaskan untuk tidak tatap muka tapi via daring, dalam jejaring. Jadi kita mengoptimalkan media sosial, kemudian kita bertemu di Zoom meeting dan seterusnya. Dan karena tema dari tim kampanye kita, relawan kita adalah relawan Oke Jaga Warga. Relawan Oke Jaga Warga itu yang pertama menjaga keselamatan dan kesehatan warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Yang keduanya jaga kondusivitas dan keamanan lingkungan. Yang ketiga jaga suara kita 9 Desember 100%. Nah, makanya seperti itu. Oke. Seperti diketahui ini pasangan Oke ini kan koalisi gemuk ya Pak ya. Hampir seluruh kursi memberikan dukungan kepada pasangan Oke. Nah, bagaimana komunikasi politik dengan sekian banyak partai pengusung dan pendukungnya ini? Ya, jadi dalam membangun komunikasi kita tidak dalam tempo singkat sebenarnya Mas. Ini jadi runtutannya panjang, jadi waktunya juga panjang. Saya menjabat wakil bupati ini dari 2010. Ini sudah periode kedua dan saya menjabat mencalonkan diri menjadi bupati. Sehingga komunikasi yang kita bangun ini tidak dalam jangka waktu yang singkat. Jadi ceritanya atau runtutannya ini panjang. Dan kita punya keinginan di Kabupaten Ngawi ini, jadi kekompakan, keguyupan, terus komunikasi yang optimal ini sebagai solusi bagaimana kita membangun Kabupaten Ngawi ini dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, partisipatoris yang itu menjadi kekuatan kita membangun ke depan jauh lebih baik lagi. Dari koalisi kita Oke itu ada 10 parpol yang ada di parlemen, terus semua elemen masyarakat juga kita akan fasilitasi semuanya. Jadi slogannya Oke menang bersama itu karena semua partai politik, semua elemen masyarakat, semua tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang istilahnya bisa kita ajak untuk membangun Kabupaten Ngawi, kita minta untuk kritik, saran, masukan guna nantinya bisa membangun Kabupaten Ngawi ini lebih komprehensif, menyeluruh. Kemudian soal isu bumbung kosong nih, pasangan Oke ini kan tidak ada penantang ya Pak ya? Nah, bagaimana Pak Oni menyikapinya terkait dengan kualitas pilkada di Ngawi ini? Jadi gini ya, terkait bumbung kosong itu bagian dari mekanisme sistem demokrasi kita. Sebenarnya kalau kita mengacu pada mekanisme dari pelaksanaan pemilu,
awal kan kita ada banyak ruang untuk kita bisa mencalonkan. Yang pertama tentu saja lewat partai politik. Ketika partai politik di Kabupaten Ngawi kurang lebih suaranya ada 45, ini untuk 20% ini kan cukup kasarannya 9 kursi lah untuk bisa mencalonkan sebagai bupati. Nah, di Kabupaten Ngawi dengan 45 kursi maksudnya, itu sebenarnya banyak peluang siapapun bisa mencalonkan diri sebagai bupati, wakil bupati. Jadi ruang untuk partai itu terbuka lebar. Tapi karena komunikasi, terus partai politik ini juga punya mekanisme dalam arti kata menjaring calonnya, tentu saja punya kriteria-kriteria seperti itu. Terus yang keduanya terkait ada ruang juga independen. Jadi ada ruang independen, tidak di non partai, jadi cukup representatif dari 20% penduduk Kabupaten Ngawi. Itu juga bisa mencalonkan. 10% lah, itu juga bisa mencalonkan sebagai bupati. Sebenarnya banyak ruang bagi siapapun untuk bisa mendaftarkan, tapi karena ya mekanisme itu mungkin tidak ditempuh oleh beberapa calon, sehingga Kabupaten Ngawi ini jadi calon tunggal. Terlepas itu memang komunikasi kita yang intens dan kita bisa meyakinkan seluruh partai politik dan masyarakat, atau dari lain hal, ya wallahu alam, tahu nyatanya seperti itu. Jadi terkait lumbung kosong, ya sebenarnya kalau lumbung kosong itu tidak merepresentatifkan siapa-siapa kalau menurut saya. Jadi Karena semua punya kesempatan ya Pak sebenarnya. Ya, karena semua sudah punya kesempatan, semua terbuka lebar untuk mencalonkan. Kita juga tidak ngoyo untuk istilahnya sapu habis dan seterusnya. Kita juga mendaftar normatif saja. Tapi itu tadi, karena partai politik juga punya kepentingan ke depan untuk bisa meningkatkan suaranya, bisa menyalurkan aspirasinya. Tentu dia memilih calon-calon yang qualified, didukung oleh partai politiknya, sehingga kalau mengerucut kepada satu calon, ya mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Tapi yang jelas kalau di Kabupaten Ngawi, insya Allah warga masyarakatnya guyup rukun, pengennya ya damai, birokrasinya juga tidak ingin gaduh, dan kita lebih mengedepankan politik santun. Jadi politik juga kita bangun masyarakat kita ini, pendidikan politiknya juga kita akan bangun. Jadi kepentingan pemilu kada adalah kepentingan warga masyarakat untuk memilih pimpinan yang punya integritas, punya solusi penyelesaian masalah, punya karakter yang baik dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi keinginan seluruh warga masyarakat terkait pilkada yang damai, adem, ayem, guyup, ini menjadi pilihan warga masyarakat. Ini dipastikan Pak Oni akan dengan mudah memperoleh kemenangan ya Pak ya. Mungkin kedepannya selama ini kan Pak Oni sudah 2 periode ya Pak ya. Mungkin setelah nanti menjadi bupati, mungkin selain meneruskan program-program pembangunan yang sudah ada, mungkin ada inovasi apa nanti Pak Oni ketika duduk di kursi bupati nanti Pak? Tentu saja kita punya misi ke depan terkait pembangunan di Kabupaten Ngawi. Jadi
kita ingin, jadi tadi yang saya sampaikan, politik di Kabupaten Ngawi ini politik santun yang senantiasa lebih mengedepankan komunikasi. Tentu saja apa yang menjadi harapan pimpinan-pimpinan baik kita teruskan. Kemudian kita berinovasi untuk bisa ada akselerasi dalam pembangunan kita ke depan. Nah, apa yang menjadi visi misi kita, lepas daripada kita melihat situasi Kabupaten Ngawi secara demografinya, masyarakat Kabupaten Ngawi ini 78% lebih itu masyarakatnya petani dan buruh tani. Maka dari itu sudah seharusnya bagaimana petani, buruh tani itu di Kabupaten Ngawi ini bisa sejahtera. Nah, visi misi kami ke depan termasuk visinya itu bagaimana warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini memiliki akhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, terus kemudian mandiri, berbasisnya agropolitan, sehingga dalam kemandirian itu tadi masyarakat kita khususnya petani diharapkan memiliki wawasan yang baik terkait pertanian, sehingga mereka tidak ketergantungan lagi dengan pihak-pihak dalam rangka budidaya pertaniannya, sehingga bisa memperkecil daya produksi tanam, kemudian melakukan budidaya ramah lingkungan dan seterusnya, sehingga kesejahteraannya ikut meningkat. Terus beberapa hal terkait kebutuhan dasar itu juga menjadi prioritas, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Dalam kesehatan kita nanti insya Allah akan meluncurkan kartu semacam kartu sehat lah, kartu sehat semesta berkeadilan. Jadi nanti seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi tanpa terkecuali itu bisa menerima pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya, gratis, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi maksud syarat dan ketentuan berlaku itu ya nanti ada kepala desa atau RT RW mencatat semua kegiatan warga masyarakatnya. Ketika warga masyarakatnya itu satu menjaga kesehatan pribadinya, jadi gerakan hidup bersih dan sehatnya secara pribadi dijalankan, terus melakukan gotong royong kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan lingkungan, berolahraga, tidak merokok dan seterusnya, itu 100% free. Tapi kalau warganya kurang kerja bakti, tidak olahraga, nanti akan beda lagi urutannya seperti itu. Itu salah satu inovasinya ya Pak ya? Ya, salah satu inovasinya seperti itu. Jadi kalau masyarakatnya memang bersemangat ingin terus sehat, menjaga pribadinya tetap bugar dengan olahraga, menjaga lingkungannya bersih, terus istilahnya tidak merokok dan seterusnya, sehingga semua dari kegiatan-kegiatan yang menunjang kesehatannya secara pribadi itu dilaksanakan. Kalau dia sakit, insya Allah semua biayanya free. Kemudian itu Pak, soal pertumbuhan ekonomi ya terkait keberadaan tol di Ngawi ya, pembangunan di wilayah barat nih Pak. Ini kan setelah ada exit tol di Ngawi, pertumbuhannya ekonomi di Ngawi kurang begitu nampak nih. Mungkin ada kendala terkait dengan investasi atau mungkin kedepannya seperti apa sih Pak Oni nanti? Jadi dulu pemikiran kita dengan adanya tol ini investasi akan terbuka lebar terkait pariwisata, kawasan industri dan seterusnya. Tapi ternyata tidak mudah untuk menarik investasi di Kabupaten Ngawi. Meskipun upah minimum daerahnya itu Ngawi termasuk rendah ya, di Matraman ini termasuk rendah, tapi orang ini cenderung ketika melakukan kegiatan di Ngawi, mereka justru bisa stay atau tinggalnya itu karena akses Madiun Ngawi itu dekat, Solo Ngawi dekat. Ketika kegiatan di Ngawi itu dia prefer untuk stay-nya itu menginapnya di Solo, menginapnya di Madiun. Sehingga dalam sisi pariwisata kita menebaknya juga ternyata
butuh ada tantangannya, tapi itu nanti inovasi-inovasi. Kemudian terkait kawasan industri, ternyata dengan iming-iming akses tol, kemudian upah minimum yang rendah dan seterusnya, juga tidak serta-merta investasi itu bisa mudah untuk Kabupaten Ngawi. Maka tantangannya kemarin kita melakukan paparan kementerian, kemudian itu difasilitasi oleh Seknek. Alhamdulillah nanti insya Allah Ngawi punya kawasan industri 1.200 hektar di wilayah Ngawi Barat, dan lewat Perpres 81 2020 nanti ada tambahan exit tol di sekitaran Widodaren. Jadi interchange exit tol Widodaren itu nanti juga akan insya Allah juga akan mendongkrak jadi kegiatan ekonomi kita. Selain kita saat ini infrastruktur kurang lebih sudah 65% jalan di Kabupaten Ngawi baik, kita sisanya 35% kita dongkrak di tahun-tahun berikutnya, sehingga harapan kita 5 tahun ke depan lah insya Allah semua jalan Kabupaten Ngawi itu bisa 100% baik. Ini terakhir ya Pak ya, Pak Oni ini ingin melihat nanti Ngawi pada 2025 itu seperti apa sih, punya angan-angan atau impian seperti apa gitu? Oke. Selama 5 tahun nanti memimpin, berarti nanti setelah itu mungkin harapannya saya melihat Kabupaten Ngawi ini menjadi kabupaten agropolitan. Jadi kegiatan ekonomi kreatif masyarakatnya itu seputar agrobis, tapi dengan lebih mengedepankan ramah lingkungan. Jadi kita berproduksi baik, berproduksi melimpah, tapi dengan syariat-syariat yang benar, aturan-aturan yang benar, sehingga nantinya kita bisa menjadi kabupaten penyangga pangan nasional, tapi dengan memiliki kekhasan karakternya bahwa masyarakat Kabupaten Ngawi ini sangat-sangat peduli terhadap lingkungan, kemudian ekonominya ditunjang lewat industri juga yang ramah lingkungan, infrastrukturnya bagus, warga masyarakatnya guyup rukun, senantiasa mengedepankan silaturahmi dan kegotong royongan itu dipupuk secara terus-menerus, sehingga masyarakatnya itu aman, tentram, kondusif. Nah, itu angan-angan saya ke depan bahwa seperti itu. mungkin lebih detailnya Pak, mungkin Ngawi seperti apa gitu, mungkin seperti kota di mana atau mungkin kalau kota di mana itu jadi atau yang jelas gini, kita sudah meletakkan fondasi yang kuat di Kabupaten Ngawi ini terkait pertaniannya. Jadi semoga ke depan Ngawi ini menjadi penyangga pangan nasional dengan kekuatan kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. berarti masih padi ya Pak ya, pertanian padi yang tetap jadi seperti itu. Kemudian kalaupun masyarakatnya menginginkan untuk percepatan, ada industrinya pun juga industri yang ramah lingkungan seperti itu. Akses jalannya bagus semua, sehingga menjadi kabupaten yang madani lah istilahnya, kabupaten yang masyarakatnya itu religius, terus masyarakatnya guyup rukun, masyarakatnya mengedepankan gotong royong, tapi secara ekonomi terbangun dengan baik, terutama di bidang agro dan infrastrukturnya